Seperti yang sudah dibahas kemarin bahwa perang di dalam Islam itu ada 4 tahapan, ada 4 tingkatan. Yang pertama, jihadun nafs, bersungguh-sungguh berperang dalam melawan nafsu. Yang kedua, jihadus syaitan, berperang melawan setan. Yang ketiga, jihadul kafir wal munafik, disambungkan aja, jihadul kafir wal munafik, jihad melawan orang kafir dan munafik. Kemudian yang keempat, jihad melawan kemungkaran dan kezaliman. Jihad melawan hawa nafsu ini secara khusus dalam pengertian jihad dalam agama. Pertama, kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, jihad melawan nafsu itu adalah jihad dalam belajar agama yang benar. Yang kedua, jihad melawan hawa nafsu itu adalah jihad mengamalkannya. Karena setelah punya ilmu, kita punya kewajiban untuk mengamalkan. Yang ketiga, jihad melawan nafsu itu adalah jihad mendakwahkannya. Karena untuk berdakwah, apalagi pergi ke pinggiran, ke pelosok, itu banyak godaannya, kurang-kurangnya tidak semangat dan bersabar di dalam menghadapi ujian-ujian di saat berdakwah. Nah, ini level atau tingkatan jihad melawan nafsu. Dan yang dimaksud dengan nafsu pada perintah mujahadah ini atau nafsu yang harus dilawan ini bukan semua nafsu, tetapi hanya nafsu yang buruk yang disebutkan dalam Al-Quran. Nafsu buruk itu nafsu apa? Nafsu ammaroh. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Yusuf, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya hawa nafsu itu senantiasa mengajak manusia untuk melakukan dosa, untuk melakukan kejahatan. Ini maksudnya ammaroh. Karena level nafsu itu ada ammaroh, kemudian syawalah, ketiga lawamah, keempat mutmainah. Nafsu yang paling buruk itu adalah ammaroh, seperti disebutkan sifatnya dalam Quran, inna nafsa la ammaratun bisu. Nafsu ammaroh itu pekerjaannya mendorong manusia untuk melakukan keburukan. Jadi kalau ada orang yang hidupnya betah tumaninah dalam dosa, betah tumaninah dalam maksiat, merasa nyaman meninggalkan ibadah, nah orang itu masih di level terendah, di ammaroh itu. Nafsu yang menguasainya itu ammaroh. Kemudian yang kedua ada nafsu musyawalah. Nah, nafsu musyawalah ini sudah agak lebih baik, Pak. Jadi bukan hanya cenderung terhadap dosa, terhadap keburukan, tapi sudah mulai cenderung terhadap kebaikan. Bukan hanya condong ke kiri, tapi sudah mulai condong ke kanan. Tetapi seperti halnya pepatah mengatakan, kemana angin bertiup, kesanalah pohon bergoyang. Itu karakter musyawalah. Jadi musyawalah ini tergantung siapa yang ngajak gitu. Tergantung dengan siapa gaulnya. Gaul dengan ahli masjid, adem, ke masjid, soleh, baik, ngomongnya sopan. Tapi gaul dengan orang salah, ikut salah gitu. Diajak ke pengajian, hayu. Diajak ke tempat maksiat, hayu. Nah, ini karakteristik nafsu musyawalah. Jadi nafsu musyawalah itu tergantung gaul dengan siapa, maka berbaur. Tergantung siapa yang ngajak ikut. Diajak beribadah, oke. Diajak bermaksiat, oke. Nah, itu level musyawalah. Kemudian yang ketiga, kata para ulama berdasar ayat-ayat Quran, level nafsu itu ada yang disebut lawamah.
Nah, kalau lawama kecenderungannya sudah lebih besar terhadap kebaikan walaupun masih condong juga terhadap keburukan. Artinya dia itu sudah siap, sudah ingin melakukan amal soleh, tapi mesti berjuang gitu. Ketika mendengar azan berkumandang itu hatinya ingin sholat, tapi berjuang, sholat entong, sholat entong, sholat entong. Walaupun sholat juga, walaupun akhir sholatnya. Saat datang ke berkumandang, ke masjid entong, ke masjid entong. Akhirnya ke masjid juga, walaupun orang lain bubar, ini baru datang. Saat datang ke pengajian, hatinya ingin datang. Datang entong, datang entong. Datang juga, walaupun cuma tidur. Kemudian yang keempat, nafsu itu yang terbaik itu adalah mutmainnah. Nafsu mutmainnah itu sudah lebih besar cenderungnya terhadap kebaikan. Jadi kalau kita sudah merasa nyaman, merasa betah tumaninah beramal soleh, ke masjid ringan, sholat ringan, meninggalkan maksiat ringan, tidak lagi beban, merasa nyaman dalam kesolehan, berarti kita sudah berada di level tertinggi, yaitu level nafsu mutmainnah. Sampai sejak sekarang oleh Allah sudah dipersilahkan, atau ini secara langsung, secara tidak langsung memberikan jaminan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki, kamu kembalilah kepada Tuhanmu, radiyatan mardiyah, dengan ridho dan diridhoi. Fadkhuli fi ibadi, silahkan masuk ke dalam surgaku. Wadkhuli jannati, fadkhuli fi ibadi, silahkan masuk ke dalam kelompok hambaku, kelompok para nabi, para syuhada, para sholihin. Wadkhuli jannati, dan silahkan kamu masuk ke surgaku. Ini sejak sekarang sudah diberi apresiasi. Kok sekarang disuruh masuk surga padahal mati juga belum? Ini menunjukkan saking dijaminnya orang itu mendapatkan nilai surga bila kita sudah berada di level nafsu mutmainnah, merasa betah, tenang, tentram di dalam ibadah kepada Allah. Nah, yang diperintahkan untuk dilawan dalam bab ini atau dalam ayat-ayat ini nanti adalah melawan nafsu ammarah, melawan nafsu yang mendorong untuk melakukan perbuatan buruk, bukan melawan nafsu mutmainnah.